Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadukallahumma hamdan syakirin wa as'aluka sadada wa taufiqa wal yakin wa usalli wa usallimu ala ahabbi khalqika ilaika minan nabiyyin Sayyidina Muhammadil hadil amin mamil mujtahidin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man salaka tariqatahu ila yaumiddin. Saudara, pada salah satu video saya yang telah berlalu ada judulnya Adab Hati Saat Berdoa. Salah satu adab hati saat berdoa itu adalah merasa di titik terlemah, merasa betul-betul mengharap Allah, merasa hanya Allah yang mampu memberi apa yang diminta. Semuanya terhubung dengan cerita berikut. Saudara, ada dua orang pemancing ikan. Yang satu berbadan tegap, kuat, kaya, banyak saudara, dan berkuasa. Yang satu lagi kurus, miskin, tak banyak saudara, rakyat biasa. Perbedaan keduanya tajam sekali. Namun hobi memancinglah yang membuat mereka berteman. Satu hari mereka sudah seharian memancing, tapi tak mendapatkan ikan satupun. Hampir senja pun mereka tidak mendapatkan ikan. Namun ketika mereka berkemas pulang, umpan si kurus dimakan oleh ikan. Dia mendapatkan satu ikan sebesar lengan. Dan kemudian pun mereka berangkat pulang. Sebelum pulang, si tegap meminta ikan si kurus. Kan satu ekor, kalau dua tak perlu kau minta, saya akan beri. Kata si tegap, separuh pun jadi, asalkan ikan didapat. Dibeli pun jadi, asalkan ikan didapat. Namun lagi-lagi si kurus tidak mau memberikan ikannya, karena memang dia membutuhkan ikan tersebut untuk anaknya yang sedang sakit di rumah. Ikan sudah serasa di bibir, begitulah gambaran si tegap keinginannya terhadap ikan temannya. Akal hilang, malu pun melayang. Banyak badan tersiksa karena nafsu, banyak badan tersiksa karena rakus. Pertemanan hilang sekejap. Kemudian kesal pun tiba, dipukulkanlah sepotong kayu kepada kuduk temannya, lalu pingsan sekejap. Ikan pun dirampas. Ketika diambil ikan yang dirampas, ikan menggigit telunjuk si tegap. Ditanggalkan tidak bisa, dicoba lagi tidak bisa. Kemudian ditinggalkanlah si kurus dalam keadaan pingsan. Dalam perjalanan pulang, ditanggalkan ikan juga tidak bisa, dicoba lagi tidak bisa. Sampai di rumah, keluarganya membelah perut ikan sampai ke mulut ikan. Kemudian barulah bisa terbuka gigitan ikan tadi. Tapi sakitnya tidak hilang. Sampai tengah malam pun sakitnya juga tidak hilang. Bahkan tidak bisa tidur. Keesokan harinya diobati, juga tidak hilang sakitnya. 2 hari kemudian dibawa ke rumah sakit. Dokter menyarankan agar telunjuknya diamputasi. Kemudian diamputasi, sakitnya juga tidak hilang. 3 minggu kemudian dokter menyarankan lagi diamputasi sampai pergelangan. Setelah sampai pergelangan diamputasi, sakitnya juga tidak hilang. Kemudian dokter menyarankan diamputasi sampai siku. Sebulan kemudian sakitnya juga tidak berubah.
tidak hilang. Ada kemungkinan dokter menyarankan diamputasi sampai pangkal lengan. Setegap tidak mau lagi. Sakitnya bertambah bahkan sampai kepada dadanya. Satu ketika dia bertemu dengan seseorang. Bagaimana awal ceritanya sehingga penyakit engkau sampai separah ini? Tanya seseorang tadi. Lalu Setegap menceritakan seperti kejadian. Cari dia. Temui dia. Kau harus minta maaf padanya. Suruh seseorang tadi. Kemudian dicari dan ditemui. Minta maaf. Pintu maaf terbuka, maaf pun diberi. Ketika sudah dimaafkan, Setegap bertanya kepada si kurus, engkau doakan aku supaya sakit seperti ini? Katanya Setegap, tidak. Saya hanya berkata, ya Allah, lihatlah hambamu yang kuat ini. Berlaku semena-mena terhadap hambamu yang lemah ini. Itu saja kataku. Saudara, maka berada di titik terlemah adalah frekuensi penghubung doa dengan ijabah Tuhan. Si kurus dizolimi. Haknya dirampas. Miliknya diambil. Melawan tidak bisa. Membalas tak kuasa. Saat dia bangun sadar dari pingsannya, dia dapati dirinya dalam keadaan tidak berdaya. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Tidak ada yang bisa dilakukan. Minta tolong kepada manusia, tidak akan sanggup mereka. Minta tolong kepada kepala desa, kepala desa tidak akan bisa. Minta tolong kepada polisi, polisi pun tidak akan bisa menolong. Bahkan minta tolong kepada pengadilan pun tidak akan banyak bisa berbuat. Maka saat itu keluar dari lubuk hatinya, padat di dadanya, bergerak lidahnya, dan berkata, ya Allah, lihatlah hambamu yang kuat ini. Berlaku semena-mena terhadap hambamu yang lemah ini. Itu saja doa. Itu saja katanya. Namun karena kata-katanya itu keluar dari lubuk hati yang dalam, merasa di titik terlemah, maka kata-katanya itu seolah-olah aliran listrik tanpa hambatan menuju ijabah Tuhan. Saudara, ketika Imam Ghazali berkata, bila kamu berharap berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan aku, ya Allah berikan aku ekonomi yang sehat, ya Allah berikan aku keturunan, itu adalah lafaz doa. Hakikat doa itu adalah yang keluar dari lubuk hati kita, merasa lemah, merasa hanya Allah tempat berharap, dan hanya Allah yang mampu memberi apa yang diminta. Demikian merasa di titik terlemah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.